IBC gas, IBC sukses, IBC gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hari ini malam. Jumpa lagi dengan gua Abi Bandung Channel yang disayangi keluarganya dan dirindukan teman-temannya. Apa kabar semuanya? Nih ceritanya gua malam Sabtu nih. Malam Sabtu kebetulan gue diundang teman-teman dari Independent Brother Community yang kemarin kita sempat hadir dari biker Beraya Biker Bandung itu di acara Anifnya. Nah sekarang mereka lagi mau rakor, kebetulan ngajak sekalian silaturahmi katanya. Menarik juga kan. Jadi Independent Brother Community ini berawal dari komunitas yang pengurus dan anggotanya itu tinggal dalam satu komplek atau satu perumahan di kawasan Ciwastra, masih wilayah kota Bandung juga sih. Nah, mereka ini membangun kebersamaannya di perumahan itu dengan membuat komunitas motor. Jadi malam ini, nah ini di depan gue kebetulan sama-sama dari Beraya Biker Bandung yang juga merupakan anggota dari Independent Brother Community. Nah, ini Brother Asep namanya. Saya sekali ya, gua nggak sendiri terus. Ini kita ke kawasan salah satu tempat di Ciwastra sana, dimana teman-teman dari Independent Brother Community akan rapat koordinasi kepengurusan dan dihadiri juga oleh beberapa anggota yang mungkin mau tahu program kedepannya seperti apa. Ikutin terus perjalanan gue. Sekarang gue udah memasuki jalan Cikawau menuju jalan Buah Batu, arah Buah Batu nih. Aduh sorry, maklum rusuh tadi jadi nggak sempat minum. Nah pada kesempatan malam ini nanti kita lihat juga ya seberapa kompak hangat kebersamaannya Independent Brother Community di jajaran pengurus dan juga anggotanya. Karena buat gue ini suatu hal yang menarik juga sih. Kok bisa double member model Brother Asep ini? Jangankan Brother Asep, malah bukannya double lagi, nggak tahu triple, nggak tahu apa, karena beberapa komunitas juga gue masih ikut di sana, aktif juga di grup WA-nya. Itu ada Takashi Rider Community, itu ada di video gue deh, lu lihat nanti ya. Beberapa waktu yang lalu ketika gue vakum itu sebelumnya sempat buat juga dengan anak-anak tarik atau Takashi Rider Community. Nah sering berjalannya waktu nggak mungkin lah sekarang gua nggak silaturahmi juga dengan yang lain gitu kan. Kebetulan dengan rekan-rekan dari Independent Brother Community ini juga dekat nih ceritanya. Karena apa? Karena dasarnya salam satu aspal, hiduplah satu aspal, di mana kebersamaan dan keceriaan menjadi hak yang mutlak. Capek serius terus, cukup di tempat kerja aja kita serius, di luar sih kita bebas merdeka, ya nggak? Nah ini di Jalan Banteng, wilayahnya kota Bandung, menuju Jalan Pelajar Pejuang 45. Untuk yang tinggal di Bandung juga pasti udah gak aneh lah dengan daerah ini. Ada mie kocok yang terkenal tuh, di depan juga ada hotel yang terkenal tuh. Gak gue sebutin semuanya karena gue juga gak di-endorse oleh mereka, jadi ya pasti tahu lah. Oh iya, jangan lupa dong untuk subscribe, like, comment, and share-nya juga ya channel gue ini. Biar gue semangat terus untuk berkarya, biar gue semangat terus untuk membuat konten. Karena hasilnya nanti juga insya Allah tidak hanya untuk gue dan keluarga,
Tapi ada program-program lain yang akan gue lakukan, diantaranya insya Allah doakan lancar, doakan Allah ridho. Itu ada program berbagi dengan masjid, di mana masjid-masjid yang sarana dan prasarananya butuh perbaikan atau kurang, gue nanti akan bikin konten touring ke sana gitu. Sekalian akan memberikan bantuan. Nah, inilah yang akan gue lakukan ke depannya. Semoga aja Allah ridho ya. Terlalu muluk mungkin ya saat ini, karena dari mana gitu kan. Nah, ini Brother Asep. Tapi insya Allah kalau Allah ridho apapun jadi. Innama amruhu iza roda sayan an yakulalahu kun fayakun. Maka jadilah. Jangan khawatir. Semua jalan cerita kehidupan kita udah Allah tulis duluan. Jadi kita tinggal ikuti aja, sabar, syukur juga utamanya terhadap apa yang kita lalui saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan keinginan. Kalaupun enggak, ya minimal mendekati lah. Nobody perfect memang. Tapi setidak-tidaknya silaturahmi adalah pembuka jalan rezeki. Nah, makanya gue silaturahmi sekarang nih ke rekan-rekan Independent Brother Community. Yeay! Seneng gue bisa main-main ngumpul-ngumpul gitu sebenarnya. Karena bakal ada ide-ide, kebanyakan bakal ada ide-ide, bakal ada jalan-jalan rezeki, bakal segala macam ada di sana. Semuanya berawal dari silaturahmi. Makanya ada yang bilang juga tak kenal maka tak sayang. Ya intinya mah silaturahmi dulu aja, main sama-sama dulu, reading sama-sama dulu. Siapa tahu nanti ke depannya kita aktivitas sama-sama terus gitu kan. Siapa tahu juga bisa saling support. Gak hanya dengan IBC, dengan yang lain juga. Gue bisa untuk ikut juga bersyukur. Syukur-syukur setelah dengan IBC ini ada juga yang lain ngundang ya silaturahmi ngopi-ngopi. Dari situ siapa tahu ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan sama-sama ya enggak? Pengennya sih seperti itu gitu kan. Siapa tahu kesampaian. Ini gue motong ke Jalan Cijagra nih. Jalan Cijagra karena Jalan Buah Batu itu kalau udah di akhir minggu, hari Jumat begini biasanya macetnya udah amit-amit. Biasanya sih walaupun gak selalu. Karena memang hampir tiap hari. Luar biasa banget. Aduh ampun, Cijagra juga dulu nggak serame ini. Dulu zaman gua kuliah gua nongkrong di sini juga, main di sini juga. Awal-awal jadi kerja juga di Bandung lagi, gua juga ngumpul di sini sama teman-teman gua di komplek pengairan Cijagra situ. Halo, apa kabar? Brother Giri, Hendra, Ruli, Firman dan yang lainnya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Walaupun mungkin udah jarang ngumpul, udah jarang ketemu, tapi saling mendoakan, saling support. Karena yang namanya silaturahmi itu gak akan terputus. Terus ada dan ada terus. Hingga yaumil akhir pun yang namanya pergaulan itu ya insya Allah akan terus bisa membawa kebaikan. Gara-gara teman bisa loh kita masuk surga. Kenapa? Karena tahu dia jadi saksinya selama hidup di dunia kita tuh ternyata baik dengan mereka. Oleh siapapun kita peduli, oleh siapapun kita bisa memberikan hal-hal yang positif. Gitu. Makanya ketika sekarang segala sesuatunya sudah berubah tidak seperti dulu, udah pada punya keluarga, pada punya anak segala macam, ya sebisa mungkin lah gue tetap menjaga silaturahmi itu gitu kan. Supaya tetap menjadi hal yang terindah dalam kehidupan. Kemanapun nanti ketemu juga itu pasti akan terkenang dengan hal-hal yang pernah kita lakukan sama-sama, dari yang zamannya baong sampai zamannya menjadi ustadz. Amin, amin ya Allah. 10 tahun ke depannya bisa jadi ustadz ya. Sekarang sih ya begini aja dulu nih, masih seneng motor-motoran walaupun umur udah hampir kepala 5. Tapi kita nggak tahu sampai kapan usia kita di dunia ini. Cuma bisa berbuat baik aja, tetap berbuat baik, tetap berpikir positif. Nggak ada yang sempurna, saling menutupi kekurangan, saling memberikan kelebihan. Kalau yang kurangnya aja terus yang dilihat, nggak ada yang sempurna dari seseorang. Lihatlah kelebihannya juga, sekecil apapun pasti ada kelebihannya.
Nah, kelebihan itulah yang akan menjadi nilai plusnya. Kenapa? Coba kita kalau dilihatnya nilainya sisi negatifnya terus, mungkin kita juga akan sebel gitu kan. Tapi ya sudahlah, dimanapun, kapanpun, tetap berpikiran positif, tetap bisa memberikan lingkungan kita aura-aura positifnya kita, sehingga kedepannya kita juga bisa terus menjaga hati kita untuk selalu bersih, selalu baik, selalu husnuzon kalau kata ulama, kata ustadz, kata kiai yang pernah saya simak dalam kajian-kajiannya gitu. Luar biasa banget ya. Ini juga Brother Asep juga biasanya nggak pakai motor yang ini nih dia nih. Mungkin pakai anaknya kali. Nah, besok juga nanti gue buat konten juga deh dengan Beraya Biker Bandung, komunitas gue sendiri, yaitu rencananya kita mau rafting ke Pangalengan. Jadi nanti gue bikin kontennya juga. Mungkin setelah yang ini nanti tayang di YouTube, baru dengan yang B. Kita coba nanti ya. Lampu gue mati satu lagi, ya Allah. Gue juga aneh juga nih, dia matinya yang jauhnya aja putusnya. Gak tahu peristrikannya atau apanya, gue juga bingung liatnya. Makanya kalau orang bengkel langganan gue udah tahu dia pasti kiri lagi yang jauh. Iya. Pernah pakai yang mahal sekalipun nggak tahu, putus aja juga, sama aja dengan yang biasa. Ini pakai yang biasa sih, cuma LED biasa aja. Karena gue pernah pakai LED lampu bohlam, dia malah kuning mikanya, mungkin panas kali ya. Akhirnya kayak warna-warna meleleh gitu, warna meleleh. Jadi akhirnya gue ganti jadi warna LED-nya ini sekarang. Sebelumnya pakai yang mahal juga, nggak tahu tuh mereknya apa, lupa lagi. Itu juga sama, yang jauhnya lagi yang putus. Kacau banget kan. Tapi ya saya tahu, kalau ada yang tahu mereknya yang bagus, utamanya murmur-murmur aja lah, nggak usah mahal-mahal tapi awet gitu. So komen di bawah, pakai lampu LED apa kira-kira nih untuk si Black Angel ini. Karena aku juga belum nemuin sih. Ini udah kedua kali ganti ke LED, tapi dua-duanya jauhnya putus semua. Alhamdulillah, nggak di mana. Tapi ini nggak seberapa nih. Ini apa namanya? Gue sih nyebutnya garis kejut. Orang-orang nyebutnya polisi tidur. Polisi tidurnya ini banyak banget. Tapi yang ini malah kalau gue lihat ketinggiannya normal lah, nggak kayak tanggul gitu di seputaran sini, di seputaran Batu Nunggal. Kalau tempat lain itu udah kayak tanggul, ampun banget deh. Jadi kalau kita lagi kencang tuh mau nggak mau ngerem dulu. Soalnya si ban itu kerasa banget dia tuh ngantem-nya. Takutnya bocor aja breaker. Mudah-mudahan sih kalau sekarang sih enggak ya. Gantian. Malah Brother Asep yang ketinggalan. Nih jembatannya unik banget. Gue bilang malah bukan jembatan sih sebenarnya, ke bawahnya itu terowongan. Jadi kalau lewat sini pasti hafal nih, motong jalur yang keluarnya di bawah jembatan layang Buah Batu. Di bawah jembatan tol maksudnya, Buah Batu. Yang diarah ke arah Bojong Soang. Nah, ini motong jalurnya pada kesini. Karena kalau lewat jalan utamanya ya gitu dah. Kayak tadi gue bilang di awal. Meriah banget sih. Jalur ini jalur terpanjang kalau menurut gue sih. Apalagi yang judulnya Terusan Buah Batu. Terusan Buah Batu itu sampai Bojong Soang. Kok bisa? Bisa, karena dibilang terus aja. Sekalipun mungkin di Balai Endah juga kalau bisa
pengennya mau disebut terusan Buah Batu, mungkin ya bercanda. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini sampingnya tuh, liatin jembatan tol kan, tinggi banget tuh. Bukan itu ketang. Ini mah tiang kereta cepat. Yang jembatan tol mas sebelah sana lebih di bawah. Gua nggak tahu dah tuh kereta cepat-cepat banget. Katanya dia di daerah apa ya namanya, yang di Padalarang sana. Stasiunnya di situ. Terus karena ini bahasa bercanda ya, karena saking cepetnya tuh kereta, ngeremnya bablas sampai ke Gede Bage. Akhirnya adalah stasiun kereta cepat keluar. Aduh ampun. Just kidding. Ya, sambil ngisi perjalanan gue malam hari ini. Gue sih senang banget ini bisa begini, karena keluar dari rutinitas. Udah celaka juga. Nah ini kadang-kadang kalau jalurnya padat, kemungkinan untuk celaka itu selalu ada. Kenapa? Kadang-kadang kita jadi lengah, pengennya buru-buru sampai, nyalip sana, nyalip sini. Begitu kejadian, jebret, tetap aja semua rugi, kalau menurut gue sih. Jadi baiknya sesuaikan aja kecepatan kendaraan. Toh lebih baik lambat tapi selamat daripada nggak selamat. Jangan lebih baik cepat tapi jangan lebih baik cepat biar cepat sampai, nggak gitu juga sih. Gue juga insidental aja ngelihat situasi dan kondisi. Kalau memang gue bisa ngebut gue ngebut, tapi kalau memang itu padat mau gimana lagi. Yang gue takutin cuma satu, ini motor overhead. Itu doang. Makanya ketika mereka padat, stop and go nya itu ya mau nggak mau gue harus nyesuaiin. Akhirnya susah banget ngomong aja. Akhirnya ya biar nggak kipasnya nyala terus, dua kalinya ya udah gue matiin aja mesinnya dari cut off nya yang warna merah ini gitu. Pengen sih kedepannya itu punya motor yang lebih baru, tapi ya nikmati dan syukur yang ada dulu aja sekarang. Siapa tahu ini juga namanya baru belajar ya, nggak belajar nge-YouTube lagi, belajar bikin konten lagi. Makanya gue belum bisa disebut konten kreator, gue lebih senangnya disebut pehobi YouTube aja. Dari hobi motor, gue pengen punya kenangan-kenangan digital buat mungkin nanti anak gue setelah besar, buat cucu gue juga nanti ketika gue udah nggak ada, dia bisa lihat gue ketika bikin konten dan lain sebagainya gitu kan. Ini gue dari sini nih agak-agak bingung jujur, asli sumpah banget dah. Ini gue keluar sendiri dari sini, bentar baliknya mau nggak mau gue pakai Google Map. Iya dulu daerah Ciwasra sini, ini sebenarnya sudah masuk Kabupaten Bandung ya, udah masuk Kabupaten Bandung. Ini nggak kayak gini gitu, karena ada rumah saudara gue juga di sini yang anaknya nge-YouTube followernya itu udah puluhan ribu deh kayaknya deh, sekarang nggak tahu ratus, puluhan kayaknya deh, puluhan ribu. Itu juga dia tinggal di daerah sini, di daerah Ciwasra sini gitu. Nah itu ya kurang lebihnya adalah hal-hal yang menurut gua ya seiring berjalannya waktu ya, daerah yang sepi dulunya dan terus karena pertambahan penduduk berkembang ya kayak gini akhirnya tuh liatin padat kan kanan kiri gua. Dulu nggak begini loh, masih banyak sawahnya. Nggak tahu nanti daerah rumah gua juga kayaknya bakal begini. Aduh ampun. Di dekat daerah rumah gue itu sekarang udah ada Aljabar, udah mulai padat juga kan, bener nggak? Ada perumahan besar banget di sana. Gue nggak mau nyebutin lah kalau perumahan, nama perumahan
Gua nggak di endorse sama mereka kok, nggak jadi promosi nantinya gitu. Tapi ya kurang lebihnya ya inilah Indonesia, yang satu sisi katanya masih banyak masyarakat miskin, tapi sisi lain pertumbuhannya nih gila-gilaan begini. Lihatin, banyak banget kan, rumahnya tuh udah padat gitu di sini tuh. Dulu nggak begini, gue ingat banget ketika kakak sepupu gue pindah ke daerah sini. Akhirnya main juga ke markasnya Independent Brother Community yang mau rapat koordinasi. Nah, ini mau rapat koordinasinya di sekretariat mereka sih. Sekretariatnya itu kafe. Gue pernah ke situ juga sama teman-teman Baraya Biker Bandung. Tempatnya enak juga. Yang ada maunya tidur mulu tuh tempat. Kenapa? Karena ya buat gue emang apa ya tuh kafenya mereka itu homey dah, homey banget. Jadi berasa di rumah sendiri. Saking berasanya sampai lupa bayar. Bener deh, aduh ampun. Mantep lah pokoknya deh. Mereka itu sekarang pasti mau bikin, nggak tahu program kerja, nggak tahu apa itu ya. Warga perumahan sini rame banget. Ini udah mau sampai sih, udah mau sampai tempatnya. Tadi dalam-dalam begini tuh latin tadi jalannya kok belok. Gue bingung baliknya. Gue masih inget jalan pulang kan nih, ya Allah ya Rabb Gusti. Luar biasa banget ya kalau udah di sini. Nah nih ke kanan. Nih, lu lihat ya tuh namanya tempatnya tuh. DSK. Welcome to DSK Cafe Open Hour. Open hour-nya tuh Tuesday, Friday jam 1 siang sampai jam 10 malam gitu. Nah ini apa namanya, menu-menunya juga lumayan banyak. Harganya juga murah juga. Nah tuh Brother Asep, Mantap. mukanya kelihatan juga sekarang. Tadi yang kelihatan cuma motornya doang kan. Aduh. Nih kita di mana sekarang? Di mana sekarang kita? Di DSK. DSK itu sekretariatnya IBC. Di sekretariat IBC untuk melakukan raker dalam rencana touring ke Pangandaran. Tuh. Camping. Luar biasa, mudah-mudahan sukses ya. Di channel dari Baraya Biker Bandung. Siap. Ya nanti gue terusin lagi. Gue mau beramah-tamah dulu sebentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa merasakan aura persahabatan yang ada di Independent Brother Community. Oke, simak terus ya channel gue di Awi Bandung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ikut terus ya. Oke guys, gue lanjutin lagi ya. Gue udah turun nih di parkiran motornya di DSK Cafe ini. Ini parkirannya luas juga. Lampunya banyak. Kenapa sampai lampu gue omongin juga? Karena memiliki kesan tersendiri nih tempatnya, jadi kelihatan seperti apa. Nah, ini parkirannya luas banget. Buat AA, Neng yang masih bobogohan pun, aduh, mantap lah pokoknya kalau nongkrong-nongkrong di sini. Kita lihat ke dalam juga ya, sambil ketemu dengan rekan-rekan dari IBC yang sedang rapat kerja. Ternyata bukan rakor. Di rapat kerjanya ini ada evaluasi informasinya, ada program yang akan dilakukan bersama ke depannya. Sambil jalan ya, kita lihat terus ya.
Tempat nongkrongnya ada di sini juga nih, DSK Cafe, liatin. Ya kalau mau romantisan yang lagi bobogohan bisa di mari deh. Nggak perlu jauh-jauh ke tengah kota Bandung, ke ujung Bandung juga. Nah ini parkirannya, motor sama dengan yang ini juga ya. Tuh. Luas banget lu, asli luas banget, aslinya luas. Bisa puluhan motor parkir di sini juga. Nah, ini tempatnya. Boleh masuk agak ke dalam. Jadi bisa nongkrong di sini juga nih. Tuh, tempat duduknya yang kayak ayun-ayunan. Gini ya. Gue nggak pakai gimbal sih, jadi ya bergerak-gerak begini akhirnya si kameranya. Mantep kan? Ini di tengah-tengah suatu perumahan, dan kafenya ini ternyata ada ruang pertemuannya juga. Ini hitungnya komplit loh beneran. Nah ini ada balong di sini, gue nggak tahu nih bisa untuk dipancing juga atau gimana. Tapi yang pasti ini juga merangkap sebagai sekretariatnya dari Independent Brother Community. Dan enggak komunitas punya tempat sekretariatnya di kafe begini. Ini yang pasti luar biasa banget. Nah, inspire, love, hope, dream, smile. Artinya terjemahkan sorangannya, pokoknya membayar pakai follower juga bisa. Free sweet ST. Mantap ya. Kita nongkrong di sini nih. Bagian dalamnya ya. Seru banget ya tempatnya. Kalau buat mereka yang lagi pacaran, buat gue yang udah umuran, malu juga sih. Malunya kenapa? Sorangan. Mantap ya, banyak spot-spotnya juga di sini. Tuh, ya mau bawa rombongan bisa duduk di sini juga. DSK Cafe ini sekali lagi tempat atau sekretariatnya daripada Independent Brother Community. Mantap banget kan. Mereka masih bahas program kerjanya. Yang saya minta sekarang seru banget kalau gambarnya agak goyang-goyang, karena gue nggak bawa gimbal. Jadi teman-teman di IBC ini ternyata lagi bahas program kerjanya dia. Nah itu. Oh saya sih segera lunas saja. Sudah untung saya terus. Boleh dicoba lah. Tapi nanti diumumkan dulu untuk membantu. Kan ini maksudnya untuk membantu. Iya, untuk membantu. Menjemput bola layak begitu. Atau pakai sistem manis and reward atau Tetap berjalan seperti sekarang. Sistem kesadaran itu. Ternyata ya tidak sadar gitu lah. Kalau saya mau soal Pak Ketua aja kan. Makanya kita sepakat tidak harus pakai ini, ya udah pakai kata-kata. cirian motornya pepet ke sini jalan. Gue belum gabung dengan mereka sedang ada yang dibahas dulu. Nanti kita gabung ke sana tentang Independent Brother Community ini seperti apa dan siapa aja pengurusnya, juga rencananya gimana ke depannya. Terus apakah ada program jangka pendek sekarang ini yang akan dilakukan seperti touring dan lain sebagainya. Simak terus channel gue, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, selamat malam semuanya. Masih dengan gue sini, AB Bandung Channel. Kali ini gue dengan jajaran pengurus daripada Independent Brother Community yang tadi habis raker terkait dengan program kerjanya dan lain sebagainya. Bahasannya seru banget sih, tapi nggak bisa gue liput semuanya di sini karena ada beberapa hal juga yang menjadi kepentingan IBC sendiri.
Oke, saya mau kenal nih. Siapa ketua daripada IBC dan jajaran pengurusnya? Silakan satu persatu memperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Pak Ketua dulu. Selamat malam, perkenalkan saya Wawan Saiful Anwar selaku Ketua IBC atau Independen Badan Komuniti Bandung. Terima kasih. Ada wakil ketuanya? Nggak ada. Nggak ada. Humas. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Ilham Adi Rahman, saya sebagai Humas dari Independent Brother Community. Sukses selalu. Terima kasih. Selanjutnya Kang. Oke, saya Rizal. Kalau di sini saya jadi Menteri Kesehatan, ya bawa-bawa obat sama kebutuhan buat touring ya, supaya aman dan selamat sampai tujuan. Luar biasa. Bangga. Oke, selamat malam. Saya Asdar alias Asep Sudarwan dari IBC bagian logistik di kepengurusan Ikatan Brother Community. Salam gas. Aja, Pak. Selamat malam, saya Sulis, Bendahara IBC. Sukses dan sehat selalu. Selanjutnya. Selamat malam, saya Afrizal Setiawan dari Seksi Dokumentasi dan Kreatif Independent Brother Community. Luar biasa. Lengkap banget kan ya jajaran pengurusnya daripada IBC itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, IBC itu sendiri berdirinya kapan? Di mana, tanggal, dan tahunnya. Juga bulannya jangan lupa. Siapa yang mau jawab duluan nih? Oke, sama Humas aja mungkin. Oke, siap. Oke, Independent Brother Community tepat berdiri itu 3 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2020. 2020, Masya Allah, luar biasa. Berarti 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Berarti yang kemarin liputan itu 3 tahunnya IBC. 3 seperti yang ada di spanduk-spanduk dan di kaosnya kemarin kan. Nah, rencana terdekat sekarang ini itu touring kemana? Oke, sebentar lagi karena temanya kita masuk di bulan Agustus ini, kita sama-sama akan merayakan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-78. Independent Brother Community juga tak kalah berapresiasi, memberikan semangat pada bangsa ini. Kita akan mengadakan Riding Kemerdekaan tanggal 26 dan 27 Agustus 2023 ke Karangini, Pangandaran. Luar biasa ya. Kegiatannya tuh rapat terus. Kemarin baru Anif, tahu sekarang di bulan Agustus ini ada reading kemerdekaan. Yang menjadi pembedanya dengan reading-reading yang lain, ini kan banyak juga nih. Klub komunitas dalam rangka 17 Agustusan biasanya juga melakukan reading juga. Pembedanya ada nggak kira-kira? Oke, pembedanya sebetulnya ada beberapa pembeda yang akan kita laksanakan kegiatan kali ini. Bahwa biasanya ke Pangandaran atau ke tempat-tempat lainnya kita selalu bermalam di tempat-tempat yang nyaman, yaitu di hotel gitu kan ya, di tempat-tempat yang lebih enak lah gitu kan ya. Kegiatan kali ini kita akan lebih menyesuaikan, lebih berbaur dengan alam. Kita akan berkemah, kita akan camping di Pangandaran di Karangini. Kemudian juga kita akan mengadakan bakti sosial yang akan kita laksanakan di perjalanan, dan mungkin di sana juga akan kita laksanakan, dan banyak hal yang lainnya. Kita masih konsep seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan kita tuangkan dalam Riding Kemerdekaan kali ini. Nah, luar biasa kan? Yang pasti menjadi pembedanya adalah biasanya orang ke Pangandaran atau klub ke Pangandaran, komunitas Pangandaran itu pasti carinya hotel, booking hotel, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada sisi-sisi positif kebersamaannya. Dengan ngecamp itu biasanya semuanya sama ya, sama rasanya itu kenapa? Ya di alam terbuka dia tidak mengandalkan empuknya kasur, enaknya makanan yang disediakan hotel dan lain sebagainya, tapi sisi kebersamaannya. IBC sendiri itu yang saya perhatikan adalah komunitas yang tidak hanya melibatkan bapak-bapaknya nih, karena biasanya itu berdirinya di satu perumahan ya, di perumahan Kota Bandung ini di daerah Ciwastra, tapi juga merangkul daripada keluarga besar masing-masing ridernya. Nah, udah berapa banyak sih kegiatan sosial yang dilakukan oleh IBC? Oke, itu akan disampaikan langsung oleh ketua kita. Kebetulan kita pertama kali mengadakan bakti sosial itu waktu di Sumedang. Sebenarnya Ada longsor ya. di Karenbi, Sumedang. Nah, di situ kita bakti sosial dan juga kita di situ membantu masyarakat yang ada di sekitar Karenbi, Sumedang. Nah, itu pernah kita lakukan. Setelah itu kita melakukan religi ke Pangandaran lewat pantai selatan di daerah Miramare. Nah, kita bagi-bagi Al-Quran, dan sepanjang jalan di Pangandaran juga kita bagi-bagi Al-Quran. Dan yang terakhir kita melakukan touring religi itu ke ujung Genteng. Nah, di sini itu kita membagikan Al-Quran
dari daerah yang di sekitar dekat pantai Ujung Genteng, Luar biasa. daerah situ. Dan mungkin untuk kedepannya terakhir mungkin kemarin kita waktu Enip ya, waktu Enip juga kita memberikan bantuan Al-Quran untuk daerah masjid yang ada di sekitar. Gempa Cianjur juga. Kenapa? Gempa Cianjur. Oh ya, waktu gempa Cianjur kemarin kita gempa Cianjur juga malah 2 kali kita melakukan kunjungan ke sana yang di daerah Pasir Hayam ya, daerah Pasir Hayam dan Kampung Parung Cina kalau nggak salah. Untuk sementara mungkin itu yang pernah kita lakukan. Nah, luar biasanya itu untuk sementara, berarti bakti sosialnya itu sudah terprogram, tidak hanya berbagi Al-Quran saja ya, atau kegiatan-kegiatan yang insidental akibat bencana alam, tapi kegiatan sosial itu sendiri mungkin akan berkembang ke depannya yang akan dilakukan oleh IBC, tidak hanya berbagi Al-Quran, tidak hanya program-program biasa yang sudah dilakukan, atau hanya sekedar seremonialnya itu berikan foto, update status, selesai. Tapi tidak seperti itu, sepertinya konsep ke depannya mungkin lebih kepada manfaat apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar ketika kita melakukan suatu kegiatan. Mungkin seperti itu kayaknya ya. Iya. Nah, rencananya yang akan dilakukan di bulan Agustus adalah reading kemerdekaan. Setelah bulan Agustus nih, nah ada lagi nggak rencana? Banyak rencana. Mas Ulis, boleh. Untuk bulan Agustus itu memang kita di bulan September ini kita juga punya program kaitannya dengan rehabilitasi atau sanitasi untuk di masjid gitu ya, atau musola di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan ya. Nah, ini juga masih dalam konsep, tapi kita sudah mendapatkan tempat tujuannya kemana gitu ya. Nah, tinggal kita mencari rekanan ya, CSR untuk bisa sama-sama memberikan donasi. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi ada program yang sudah dikonsep sedemikian rupa terkait dengan sanitasi. Nah, sanitasi itu sendiri ya mereka mencoba untuk melakukan pemberdayaan dana corporate social responsibility. Jadi kalau yang punya CSR atau dana sosial, nah komen di bawah atau DM ke saya lewat Instagram saya juga boleh. Nanti kita realisasikan sama-sama seperti apa bagusnya. Terus kalau bicara jumlah member nih atau anggota, berapa banyak sekarang IBC jumlah anggotanya? Oke, ya. Member dan keseluruhan kurang lebih ada 44 atau sekitar 45 orang. Nah, Semua member. 44 atau 45 member. Tapi itu akan terus berkembang karena tidak serta-merta mereka yang gabung ke IBC itu langsung menjadi anggota, tapi ada tahapan-tahapannya. Seperti yang kita lihat kemarin waktu Enif-nya itu kan ada pengukuhan ya. Ada pengukuhan daripada anggota-anggota baru yang bergabung di keluarga besar IBC ini. Dan ini sepertinya kedepannya mungkin juga bisa terbuka untuk member di luar perumahan ini ya. Betul. Nah, jadi terbuka tuh. Kalau yang memang berminat di seputaran Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya silakan saja. Komen nanti di bawah, ada medsosnya juga? Ada. Nah, nanti saya cantumkan di linknya Awi Bandung Channel ini di bawah, di deskripsinya saya. Nanti silahkan dibuka-buka medsosnya IBC seperti apa. Karena saya berencana ke depannya kita bisa melakukan kegiatan yang bersinergi untuk masyarakat secara umum, dan kegiatan-kegiatan itu akan sama-sama kita rencanakan bagaimana caranya supaya bisa terwujud tidak hanya sekedar wacana. Lobating wacana tuntunan terjadi ngerakeun. Yang terakhir, boleh? Boleh, silakan. Nih, yang terakhir coba simak baik-baik yel-yelnya daripada IBC. Dipimpinnya sama Wak Asdan nih kayaknya, sama Ijal. Wak Asdan sama Ijal akan mimpin yel-yel yang membakar semangat IBC. IBC gas, IBC sukses. IBC gas, IBC sukses, IBC gas. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Tambahan satu lagi, Ya, silakan. Kaitannya ini bahwa kita IBC ini riding itu bukan saja riding for riders gitu ya, untuk anggota, tapi kita juga ada riding for family. Jadi kita melibatkan seluruh anggota dari keluarga kita untuk sama-sama juga menikmati
riding ini gitu ya. Yang baru-baru ini kita pun sudah melakukan riding dengan family itu ke Pangandaran gitu ya. Masya Allah. Gathering ya Mas Luis. Ya. Oke, ditambahkan lagi sedikit lagi, kawan-kawan, siapapun, kapanpun, yang punya motor apapun, kami persilakan untuk bergabung, berkreasi bersama Independent Rider Community. Yuk kita sama-sama bersilaturahmi di sekre kita terutama, dan nanti kita akan riding bareng. Seperti apa nuansa riding bersama Independent Rider Community? Luar biasa. Sekali lagi, yayanya daripada IBC, Gas! IBC. Gas! Luar biasa ya bersama kita malam hari ini. Simak terus Awi Badeng Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus bersama saya dan di kegiatan kedepannya lagi, saya akan berkolaborasi dengan Independent Rider Community dalam satu kegiatan. Kegiatannya apa? Simak terus channel saya. Sampai jumpa semuanya. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.